Tim Fakta terus berupaya mengumpulkan serpihan-serpihan kronologis yang sesungguhnya dalam peristiwa ini. Pertanyaan-pertanyaan, adakah perencanaan penganiayaan ini sudah berlangsung lama? Motif apa yang mendasari penganiayaan ini? Sejak kapan hal ini direncanakan oleh para pelaku? Jika memang hanya menginginkan kartu pelajar miliknya, mengapa AG tidak cukup melalui jasa pengiriman? Mohon maaf Mbak kalau saya harus bertanya soal kejadian waktu kemarin. Tentu ini hal yang berat untuk David dan keluarga tentunya. Kalau versi dari David sendiri Mbak, tim kuasa hukum dari David tentunya ya, itu sebetulnya kemarin kejadiannya seperti apa sih Mbak? Ya ini dia masalahnya ya, karena sampai detik ini kita kan tidak bisa konfirmasi ke David. Davidnya masih belum sadar. Sehingga kita hanya memungut remah-remah yang ada gitu ya. Dari keterangan saksi-saksi, alhamdulillah waktu kejadian itu ada tetangga daerah komplek di situ yang ngasih keterangan, mereka sangat membantu, termasuk mau memberikan keterangan di kepolisian. Nah, para saksi inilah yang menuntun kita untuk melihat seperti apa sebenarnya penganiayaan yang dialami oleh David. Bahkan kita juga tahu, oh ternyata ini bukan hanya perkelahian, bukan berdasar dari perdebatan, berkelahi lalu ada kekerasan. Ternyata bukan. Ternyata ada persekusi yang dimana David di awal-awal itu sudah diancam, lalu dipersekusi, disuruh push up, lain sebagainya. Kemudian baru dengan adanya kekerasan itu, intimidasi terlebih dahulu. Nah kemudian dari keterangan saksi kita kumpulkan dan lebih kurang 2 hari yang lalu, alhamdulillah HP-nya David sudah bisa kita buka, gitu ya. Karena kan sebelumnya terkunci dan keluarga, jujur keluarga benar-benar fokus ke urusan kesehatan David. Bahkan kami pun sebagai kuasa hukum untuk bertanya lebih lanjut ke keluarga atau bercerita terkait dengan kronologis, mereka belum sanggup Mbak, gitu. Sehingga dari HP yang ketemu, yang bisa dibaca itu kita menemukan lagi bukti-bukti baru. Jadi benar. Atau saksi itu seperti apa perannya? Ya, jadi waktu kejadian ini kan mereka mendatangi David yang kebetulan lagi ada di rumah sahabatnya. Kemudian memaksa saksi untuk ini ya? Bukan orang tua yang ada deket, tidak jauh lah, mungkin sekitar berapa puluh meter ya. Oke, jadi itu adalah saksi yang lokasinya itu hanya berjarak berapa puluh meter Iya, dari tempat David waktu itu iya, berada benar. ya? Jadi kondisinya ketika kejadian itu terjadi, sempat si saksinya sempat lihat, tahu sempat pas waktu datang, tetapi dia pikir kan teman biasa datang gitu ya. Nah kemudian kan nggak lama video beredar ya di masyarakat, ramai di media sosial. Nah dari situ kita baru tahu di akhir video ada suara yang berteriak "Woi" gitu. Nah itu ternyata suara si ibu gitu. Saksi itu dan dia mungkin mendengar atau melihat atau mungkin mau ngecek seperti apa sih. Mungkin feeling saya juga nggak tahu gitu ya. Nanti akan terbuka lah di persidangan. Si saksi inilah yang kemudian berlari mencegah. Nah ketika berlari mencegah, sesampainya di lokasi di TKP ya ada 3 pelaku itu ya yang pada saat itu si MDS tengah melakukan penganiayaan gitu. Oke, sebelum masuk ke konstruksinya ya, saya ingin tahu dulu begini. Sebelum kejadian, saksi itu melihat nggak sih? Saksi itu melihat termin waktu kejadian itu sebelum, sesaat, atau setelah? Iya, jadi kalau dari keterangan yang kita dapat, dari informasi yang kita kumpulkan, si orang tua ini atau tetangga ini tidak melihat pada saat teman David datang. Kemudian baru tahu ketika David keluar dari rumah, terus mungkin anaknya menyampaikan gitu ya, David ketemu temannya gitu. Nah sempat mengintip, memang mereka agak jarak kan, dan kayaknya ngobrol gitu ya. Saya mungkin nggak akan cerita sedetail-detail itu ya soal kronologis, nanti di pengadilan aja Mbak. Intinya mereka tidak tahu di awal perencanaan ada yang mau datang gitu ya, tapi tahu pas sudah datang dan begitu selesai mereka yang memergoki, karena kita hanya membayangkan ketika kalau tidak datang si ibu ini entah apa yang terjadi sama David. Berarti artinya ketika saksi ini datang ke lokasi, posisi David sudah dianiaya begitu ya? Posisi David sudah berlumuran darah, sudah tidak sadarkan diri dan sudah kejang-kejang Mbak.
Itu kondisinya? Itu kondisi Oke. David. Nah, kalau keterangan dari saksi waktu di lokasi, kondisi David seperti itu ada siapa aja? Ada 3 pelaku ini yang hari ini sudah ditetapkan 3 pelaku ya, MDS, tersangka MDS, tersangka S, dan anak yang berkonflik hukum yang berinisial AG. Oke. Nah, ini saya membayangkan ya Mbak ya, ketika saya jadi orang yang melihat kondisi itu, pasti kan saya bertanya, loh ini kenapa? Pasti kan begitu ya, kurang lebih. Nah itu saksi sempat menanyakan itu juga nggak? Tiga orang. Dari informasi yang kita dengar, saksi langsung histeris. Bahkan dia melihat ada 3 orang itu, 3 pelaku itu, tetapi tidak fokus melihat yang ini ngapain, tapi dia langsung fokus kepada David yang sudah berlumuran darah, histeris, teriak, minta panggil security, rumah sakit dan lain-lain. Mungkin seperti itu kondisinya ya. Nah, ketika histeris minta untuk panggil security, pertolongan, 3 orang ini ngapain Mbak? Yang saksi satu lagi sampaikan bahwa kalau yang si MDS muter-muter udah kayak gasing kali gitu ya, mungkin adrenalinnya lagi naik. Yang si anak berkonflik AG ini diam. Bahkan kata si salah satu saksi bilang, saya heran, saya aja segitu histerisnya nangis, nggak kuat gitu, kok bisa ini anak diem aja gitu, kok segitu hatinya gitulah kita. Diam itu maksudnya, diam itu maksudnya diam karena memang kan ada ya orang ketakutan itu sehingga diam, atau Enggak, diam biasa itu aja. karena biasa aja? Biasa aja, tapi saya nggak bisa memastikan seperti apa gestur gitu ya. Mungkin nanti didalami di persidangan. Oke, tadi AG, terus kemudian Mario, satu lagi? S. Iya yang S? Sen. Iya yang Sen itu kalau keterangan saksi? Merekam. Jadi begitu si ibu itu datang menghampiri, teriak kan masih dalam posisi merekam. Nah begitu datang langsung mati kan rekamannya. Mungkin kan matinya karena ada yang datang. Oke, jadi saksi itu melihat Sen lah yang merekam. Iya. Jadi tidak melihat ya apakah AG ikut merekam atau enggak gitu? Oh enggak. Saksi nggak lihat ya karena setelah kejadian Enggak. waktu itu. Upaya pembelaan diri melalui kronologis sebagaimana yang disampaikan kuasa hukum Mario yang menyebutkan bahwa kliennya tidak merencanakan penganiayaan tersebut, maupun pernyataan kuasa hukum AG yang mengatakan kliennya dipaksa mengikuti keinginan Mario dibantah oleh tim kuasa hukum korban. Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan dan pengumpulan bukti petunjuk, tergambar jelas ada perencanaan penganiayaan yang membuat David Ozora koma. Pertanyaan saya berarti selanjutnya soal handphone. Tadi kan Mbak Melisa sempat mengatakan ya bahwa pihak keluarga juga sudah mengakses handphone milik David. Iya. Nah itu percakapan WhatsApp mungkin ya antara David kemudian Mario itu kayak gimana sih Mbak? Jadi mungkin sekitar hari Selasa itu keluarga akhirnya bisa mengakses HP-nya David. Seperti yang tadi saya bilang, keluarga benar-benar fokus sama kondisi kesehatan David. Akhirnya baru bisa ngelihat HP itu. Nah, itu memang ada percakapan antara HP-nya David dengan HP-nya anak berkonflik AG. Kenapa saya bilang antara HP? Karena kita dalamin itu chatannya mereka, hanya ada diksi-diksi yang menunjukkan bahwa chat itu tidak satu orang. Chat antara HP-nya AG dengan HP-nya D, nggak selalu AG yang ngechat pakai HP-nya AG, karena ada 1 kali 2 kali juga bahasanya berbeda. Misalnya ada di tanggal 30, seingat saya tuh tengah malam si D, korban ya, David, menyampaikan kalau subuh-subuh ditelepon, ada yang mengancam dia. Oke, itu berapa Gitu. lama sebelum kejadian? Tanggal 30 ke tanggal 26 lah, mungkin sekitar Oke. seminggu ya, Oke. gitu. Nah, Ada yang mengancam untuk ditembak gitu kan. Tapi kemudian muncul chat beberapa waktu kemudian ya, tanggal 20 itu kalau saya tidak salah ingat, tanggal 20 ada chat dari AG yang menyebutkan, udah lu ketemu aja, kira-kira gitu ya, nggak akan gua tembak kok gitu. Makanya kita kayak, ini siapa di HP-nya si D juga seperti ada 2 yang berbeda ya. Makanya kita masih mendalami gitu. Oke, maksudnya itu bahasa ya, Ya, maksudnya Mbak dari Melisa ya. diksi-diksi. Oke, Jadi belum bisa kita simpulkan, tetapi intinya dalam percakapan itu mungkin ada lebih dari 5 kali David menolak untuk ketemu. Oke, itu seminggu sebelum peristiwa itu Bukan, terjadi? itu tanggal 20. Oh, tanggal 20. Tanggal 20. Oke. Menolak untuk ketemu. Bahkan sebenarnya ketika David mengirim Sherlock itu untuk gosen.
bukan untuk dia datang. Nah, David kaget, kok datang, ngapain? Nah, David mungkin lebih dari 2 kali, 3, 5 kali lebih dari 5 kali nolak, nggak mau turun. Diancam lagi, mau dibawa brimob lah, diancam lagi. Nah, banyak chat-chatan yang di bawah itu juga sengaja dihapus sepertinya ya. Nah, makanya masih kita dalamin dulu. Sebentar Mbak, itu berarti chat yang untuk ngajak turun dan lain sebagainya sampai ada Sherlock yang tadinya awal untuk gosen itu dari HP, dari HP-nya AG itu tadi. Jadi dari jam 3 sore itu mereka sudah komunikasi dan tiba-tiba karena di chat sebelumnya tuh tidak pernah ngebahas sepertinya nggak pernah ngebahas kartu pelajar gitu ya. Tapi tiba-tiba hari tanggal 20 itu ngotot mau ngambil dan ngembaliin kartu pelajar. Tentang kesimpang-siuran kronologis yang ada dalam keterangan persnya, Dirkrimum Polda Metro Jaya menegaskan bahwa sejak awal 2 tersangka dan 1 anak yang berkonflik dengan hukum memiliki penjelasan yang berbeda satu sama lain. Namun setelah dikonfrontir dengan barang bukti dan rekaman CCTV yang ada, ketiganya tidak dapat mengelak. Bahkan ada penambahan pasal yang bakal menjerat ketiganya. Kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti itu. Ya, ataupun tendangan bebas. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang lain, atau anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala.